Clara Intan, NPM 5021086. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang perkembangan kurikulum dari tahun 1947 sampai dengan kurikulum merdeka saat ini. Kurikulum pertama yaitu kurikulum tahun 1947 atau dikenal dengan istilah rencana pelajaran. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Kemudian pada tahun 1952, kurikulum mengalami perubahan menjadi rencana pelajaran terurai. Kurikulum ini adalah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Hal yang paling menonjol sekaligus menjadi ciri khas kurikulum ini adalah konsep tematik. Kemudian pada tahun 1964, kurikulum mengalami perubahan lagi menjadi rencana pendidikan. Isu yang berkembang pada kurikulum ini adalah konsep pembelajaran yang aktif, kreatif, serta produktif. Melalui konsep ini, pemerintah menetapkan hari Sabtu adalah hari krida. Artinya, siswa diberi kebebasan untuk berlatih berbagai kegiatan sesuai dengan minat bakatnya. Kemudian pada tahun 1968, kurikulum mengalami perubahan lagi dengan tujuan lebih ditekankan untuk mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Ciri khusus yang menonjol dari kurikulum 1968 ini adalah correlated subject curriculum atau kurikulum mata pelajaran yang berkorelasi. Kemudian pada tahun 1975, pemerintah menyempurnakan kurikulum sebelumnya. Pada tahun ini, latar belakang kelahiran kurikulum akibat dari sejumlah perubahan oleh pembangunan nasional. Metode, materi, dari tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Kemudian, berubah lagi di tahun 1984 dikarenakan kurikulum sebelumnya tidak bisa mengejar kemajuan pesat masyarakat. Ciri khususnya, kurikulum 1984 ini lebih mengedepankan kreativitas siswa dalam belajar. Pengembangan proses belajar inilah dapat disebut dengan pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Kemudian pada tahun 1994, pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Beberapa perubahannya mulai dari perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke caturwulan. Kemudian pada tahun 2004, kurikulum mengalami perubahan menjadi kurikulum 2004. Pada tahun ini, melahirkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Selain pengganti kurikulum 1994, kemudian dikembangkan pula kurikulum yang semula berbasis materi diubah menjadi berbasis kompetensi. Pada tahun 2006, kurikulum mengalami perubahan lagi. Istilah kurikulum pada tahun ini atau biasa dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dengan diberlakukannya sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Kemudian, pada tahun 2013, kurikulum mengalami perubahan lagi. Pada tahun ini, kurikulum lebih menekankan pada pendidikan karakter. Implementasinya pendidikan karakter diintegrasikan dalam seluruh pembelajaran pada setiap bidang studi. Selain itu, kurikulum ini menekankan pada pembentukan sikap, spiritual dan kompetensi inti 1 atau KI1 dan sikap sosial pada kompetensi inti 2 atau KI2. Kemudian mengalami perubahan lagi menjadi kurikulum merdeka.
Kurikulum ini sedang diberlakukan dalam pendidikan saat ini. Pada kurikulum Merdeka ini, menawarkan struktur kurikulum yang lebih fleksibel dan berfokus pada materi esensial, sehingga memberikan keleluasaan bagi guru untuk mengajar sesuai kebutuhan dan karakter siswa. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang perkembangan kurikulum. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Dadah, Assalamualaikum.